we are from the Piaja Group. My name is Nurul Maria Rambun. I'm Jufi Ayu Debimoba. I am Putri Puspita Puspodikroma. We are second year English education students from the Faculty of Teacher Training and Education at Sintu Marosa University. So on this occasion, we will be presenting the results of our interview and observation as part of our group project with the topic focusing on English learning needs at Kartika 21 Kindergarten. English learning in kindergarten is important because early childhood is a golden period for language development. With fun and age-appropriate approaches, children can naturally absorb a foreign language. Interviews were used to explore practices, teaching approaches, and challenges in teaching English at the early childhood education level. The objective of this study are to identify the teaching approaches used by teachers, understand the characteristics of young learners in learning English, explore the learning needs of children in introducing English, examine the English learning settings in kindergartens, and the last, identify challenges and opportunities in implementing English learning in early childhood education. The interview was held on Monday, April 21, 2025. It was to learn about the teaching and learning process at Kartika 21 Kindergarten Poso. The people interviewed were two teachers, Isyane Elka Persik and Nurul Sabrina, and one student, the name is Sanum. The goal was to get different view from those involved in the school. Kartika 21 Kindergarten is a private kindergarten in Poso, Central Sulawesi. The school focuses on early childhood education and helping children grow in thinking, social, and emotional skills. Siapa nak? Sudah gini, kita. Mau wawancara tentang pelajaran bahasa Inggris di TK. Sebelumnya Kartika ini ada materi bahasa Inggris yang diadakan. Kalau di TK Kartika paling pengenalan warna, anggota tubuh, angka, dengan bahasa-bahasa sederhana saja. Terus metode kata yang paling sering digunakan dalam Inggris. Bisa lewat lagu, gambar. Terus strategi mengajar yang menurut itu seperti apa? Kalau anak TK itu sih strateginya tuh sambil bermain sih. Jadi belajar sambil bermain. Selama mengajar itu menggunakan teknik seperti ujian atau pemberian reward. Ujian, reward juga, tapi tidak sering. Jarang kalau reward. Ya, terus efeknya itu terhadap anak-anak seperti apa? Ya, anak-anak kan memang paling suka tuh kalau dipuji. Mereka pasti senang kalau dipuji, dikasih reward itu lebih senang lagi. Makan kita jangan ajar mereka berbuat sesuatu harus mendapatkan imbalan. Jadi sekedar pujian saja mereka sudah senang. Selama mengajar, hafalan, permainan, lagu atau aktivitas lain. Kalau hafalan saya kurang, tapi permainan, aktivitas lainnya dengan kegiatan-kegiatan yang bisa mendukung mereka untuk belajar. Alasan itu kenapa? Karena kalau anak-anak TK ini, kalau mereka itu dunia itu dunia bermain, dunia bermain dan banyak tahu. Jadi kalau untuk menghafal seperti SD atau SMP kan mereka bermain. Jadi mereka itu dunia bermain bisa dijelaskan tentang karakteristik anak ini usia atau dalam kalau karakteristik anak-anak di TK Praktika dari usia
kita di sini dari usia 3 sampai 6 tahun. Jadi 3 sampai 4 itu di kelas A, 4 sampai kelas A1, 4 sampai 5 di kelas A2 yang untuk siap pindah kelas D, 5 sampai 6 di kelas D. Kalau untuk latar belakang sosialnya beraneka ragam, ada anggota TNI, ada yang nelayan, TNI juga ada. Selanjutnya untuk anak laki-laki dan perempuan Kalau kayaknya tidak sih, mereka sama-sama. Kalau bahasa Inggris itu, tapi kalau untuk penerimaannya itu lebih anak perempuan yang lebih cepat untuk tapi kalau apa untuk penerimaannya sama sih, tapi kalau untuk lebih mereka apa bahasanya ya, juga anak lebih cepat dan lebih cepat anak perempuan. selanjutnya untuk pada anak-anak ini Kalau tantangan sih, kalau rupa tantangan ya kita kan biasa masih belum bahas, bicaranya kan biasa masih belum fasih, jadi kadang-kadang itu sih tantangannya. Tapi kalau bahasa Inggris kita juga belum terlalu mungkin, mereka cuma sekedar untuk mereka tahu mereka bisa. Ya, menurut Ibu kenapa bahasa Inggris penting untuk Bahasa Inggris apa maksudnya? bahasa Inggris penting untuk belajar? Iya, bahasa Inggris kan itu sudah bahasa internasional tuh. Jadi anak-anak usia PAUD, usia TK ini kan mereka baru di situ mereka di kayak kertas putih diisi. Jadi pada saat mereka usia dini mereka sudah dikasih perkenalkan bahasa Inggris, jadi ke depan mereka tidak kaget amat. Jika tersedia pengetahuan kita ini, materi bahasa Inggris seperti apa yang menurut Ibu paling disuka oleh anak-anak? Kalau masalah materinya sih, saya rasa kalau anak kita ini mungkin kayak yang paling berkesan yaitu mungkin cara pengucapan. Cara pengucapan yang mereka ini, karena kita anak kita kan belum bisa memaksakan mereka tuh harus bisa. Artinya mereka sudah tahu kayak namanya mata tuh. Mata. Ada yang sudah tahu tapi karena pengucapan organisasi, intinya mereka mengerti dulu apa yang dimaksud. Ini juga Oke, selanjutnya, apakah orang tua murid juga mendukung anak-anaknya belajar bahasa Inggris dan bagaimana bentuknya? Kalau orang tua di sini sangat mendukung anak-anak semua mata pelajaran bahasa Inggris pun mereka bisa. Kalau apa cara mereka mendukung itu ya kalau biasa kita kasih boleh kata kayak aktivitas biasa kan belum selesai di sekolah dikasih selesai, jadi bisa mereka gitu. Jadi besok di sekolah sudah bawa sudah selesai, jadi orang tua sangat mendukung. Tentang sektor pembelajaran, apa saja fasilitas yang tersedia di TK untuk mendukung pembelajaran bahasa Inggris? Fasilitas yang ada sih untuk mendukung bahasa Inggris kita cuma menggunakan di fasilitas yang ada saja, kayak umpamanya gambar uang, gambar-gambar anggota tubuh, itu saja kita gunakan yang ada, fasilitas yang ada yang kita gunakan itu. Selanjutnya, fasilitas atau kegiatan pembelajaran seperti apa yang menurut Ibu harus dilakukan untuk anak-anak itu lebih Bisa ya mungkin kalau ketika ini kayaknya mungkin alat peraga, karena memang dengan anak kita ini kita kalau bagi bicara mereka kadang-kadang tidak akan
konsentrasi mereka kalau tidak cuma saling bicara, tetap muka bicara, mereka ya sudah syukur 1 menit mereka konsentrasi. Tapi kalau dengan lain peraga, konsentrasi mereka itu lebih terfokus. Ini mungkin alat peraga yang masih hilang. Ibu pertanyaan terakhirnya, apakah ada tentang video animasi atau aplikasi belajar yang Ya, iya makan aja dulu. Kalau kita biasa paling di YouTube, makan medsos saja kalau menonton atau kita butuh kenalan warna lewat lagu, jadi kita bukakan YouTube itu kita sebenarnya baru di situ kita pelajari sama-sama warnanya. Ibu sebenarnya Baik sih, karena anak-anak zaman sekarang kan mereka senang kalau nonton tuh YouTube. Jadi menurut saya baik, efektif. Terima kasih. Terima kasih. Iya, terima kasih juga. Ibu dengan siapa? Ibu Nurul. Masih dengan Oh, Nurul siapa? Maria. Oke, kita mulai ya. Apakah di TK ini Ibu mengajarkan materi-materi bahasa Inggris pada anak-anak? Iya, ada. Kalau habis berdoa memulai pelajaran itu anggota tubuh, warna yang dasar-dasar saja dulu. Bagaimana metode atau pendekatan yang paling sering Ibu gunakan dalam bahasa Inggris? Paling cuma baeja anak-anak dan dipanggil anak-anak satu-satu, di saya duluan kok, baru anak-anak yang ikut gitu. Menurut Ibu, strategi mengajar seperti apa yang paling efektif untuk mengajar bahasa Inggris? Mana yang TK strateginya harus lebih dikondusifkan lainnya anak-anak, bagaimana orang dari mood-moodnya orang juga. Memang orang ada yang serius, ada yang bermain, dari kita juga mengikuti. Selanjutnya, apakah di sini Ibu juga menggunakan teknik seperti pujian atau pemberian reward selama mengajar? Iya, ada. Seperti pemberian nilai, dikasih bintang di tangan. Oh iya. Jika iya, bagaimana efeknya terhadap anak-anak ini? Kedepannya anak-anak lebih terpacu untuk bisa lebih mendapat nilai itu. Jadi mereka itu terpacu biasanya. Oh, saya harus begini, jadi lebih bagus. Supaya Baku Riki mau minta ini bintang di tangan. Lanjut. Oke. Selama mengajar, apakah Ibu lebih menekankan pada hafalan, permainan, lagu, atau aktivitas lainnya? Lebih ke permainan sama lagu. Kenapa? Ya, apakah ada alasannya? Alasannya lebih mudah dipahami bagi anak-anak. Selanjutnya untuk karakteristik anak-anak, bisa dijelaskan tentang karakteristik mereka ini mulai dari usia, latar belakang, atau minatnya? Apanya? Karakteristik anak-anak. Bisa dijelaskan tentang karakteristik anak-anak di TK ini, seperti usia, latar belakang, atau minat mereka. Kalau di kelas ini agak beragam juga usianya hampir mendekati, latar belakang juga kebanyakan di sini anak-anak angkatan darat TNI, tapi ada juga beberapa yang SK. Selanjutnya, untuk anak laki-laki dan perempuan, apakah ada perbedaan antusiasme selama mereka belajar bahasa Inggris? Bahasa Inggris lebih antusias yang perempuan. Kalau laki-laki itu kebanyakan
Kebalik sekarang ini laki-laki banyak bercerita daripada perempuan. Kalau di kelas ini perempuan yang lebih fokus, kalau laki-laki agak kurang. Apakah ada tantangan utama dalam mengajarkan bahasa Inggris kepada anak-anak? Tantangannya, kalau bahasa Inggris, kalau anak TK seumuran begini masih agak kurang, soalnya kalau orang so ajar bahasa Inggris mereka itu kayak menyimak dulu dan masih bingung kalau bahasa Inggris. Tapi ada 1-2 orang juga yang sudah pintar. Oh iya. Menurut Ibu, apakah bahasa Inggris ini penting untuk diajarkan pada anak-anak? Oh, penting. Kalau dari anak-anak begini kan, kedepannya ada bekal toh, jadi ya penting kok sebagai bekal yang dasar-dasar saja deh. Ya. Jika tersedia program tambahan, materi bahasa Inggris seperti apa yang menurut Ibu paling dibutuhkan? Tambahan ya. Bahasa Inggris seperti kata-kata sehari-hari saja dulu untuk anak TK. Biasa, anggota keluarga, kata-kata benda yang ada di dalam kelasnya itu tambahannya. Oh ya. Apakah orang tua murid mendukung anak-anaknya belajar bahasa Inggris dan seperti apa bentuk dukungannya? Masih lewat kata-kata juga bahwa iya ibu silahkan kalau mau belajar bahasa Inggris, dan ada beberapa orang tua kan sudah dikasih tahu barang so ada sedikit-sedikit belajar bahasa Inggris yang dasar-dasar. Dan tua ya antusias juga, ya silahkan ibu. Ya begitu. Kalau untuk dukungannya masih yang itu saja dulu. Selanjutnya untuk setting pembelajaran, apa saja fasilitas yang tersedia di TK untuk mendukung pembelajaran bahasa Inggris? Bahasa Inggris kan kalau di kelas sebenarnya kelas B itu kan di kelas ini, di kelas sebelah cuma saja udah bidang dulu kan. Di dalam itu kan sudah ada poster-poster bahasa Inggris, anggota tubuh sudah ada di situ di kelas. Menurut Ibu, fasilitas atau media pembelajaran seperti apa yang masih dibutuhkan agar anak-anak lebih mudah memahami pelajaran? Fasilitas belum ada sih kalau di sini fasilitas, paling cuma kita jelaskan saja ya melalui gambar atau patung atau kita sendiri ya. Pertanyaan terakhir ini Bu, apakah teknologi seperti video animasi atau aplikasi belajar digunakan dalam pembelajaran? Aplikasi media bagus juga, boleh juga itu, tapi pernah juga satu kali di sini pakai media Infocus, kita kasih nonton anak-anak lagu-lagu bahasa Inggris ya, cuma satu kali itu juga agak cuma orang punya juga dipinjam. Dan Menurut Ibu, teknologi itu efektif atau tidak? ya efektif untuk anak-anak sekarang ini, apalagi zaman pakai HP ya, yang penting masih dipakai untuk dalam proses pembelajaran masih boleh lah. Oke, jadi sekian Ibu wawancaranya. Terima kasih banyak Ibu. Terima Bu kasih. Nurul, Nurul juga. Siapa? Sanum. Sanum. Oh, Sanum. Kalau ada Sanum suka belajar bahasa Inggris tidak? Suka. Terus kalau apa nih pembelajaran bahasa Inggris itu ada Sanum suka yang seperti apa? Maksudnya suka nonton lewat YouTube kah atau menyanyi kah? Kalau ada Sanum suka bagaimana? Oh, menyanyi. Kalau menyanyi ada Sanum ada tahu lagu bahasa Inggris? Mama, saya mau Lagu apa itu? gula-gula. Saya mau gula. Misalnya lagu apa ya kalau anak-anak itu yang bahasa Inggris? Kayak begitu. Saya juga kadang-kadang padahal sering kalau gimana ya? Kalau kakak juga sering itu kalau nonton itu video lagu berbahasa Inggris karena kakak juga punya ponakan kan. Cuman apa ya? Kadang lupa juga itu kayak lagu Jai. Ini juga Waktu belajar
waktu belajar bahasa Inggris ada Sanu apa ini ada pernah dikasih kayak hadiah atau bintang tidak? Ada? Oh. Dikasih dalam bentuk apa? Bintang. Ada kah? Iya, terus Ade Sanum biasanya belajar bahasa Inggris itu dengan siapa selain dengan gurunya? Dengan mama kah atau dengan kakak atau dengan siapa? Oh, dengan mama. Terus menurut Ade Sanum itu anak laki-laki dan dengan perempuan itu suka tidak dengan bahasa Inggris? Suka, tapi itu tergantung juga sih, itu DP tergantung DP anu juga anak. Terus menurut Ade Sanum apa yang paling susah waktu belajar bahasa Inggris? Oh, bahasanya susah. Ini wajar. Waktu kakak juga kecil, ini belajar bahasa Inggris itu susah sekali. Jadi kakak itu suka nonton animasi di YouTube itu dan itu nyanyian bahasa Inggris. Makanya sekarang kakak suka bahasa Inggris karena lewat dari situ dulu pertamanya, nonton video animasi bahasa Inggris. Anda juga itu kartun bahasa Inggris. Terus menurut Ade Sanum kenapa kita perlu belajar bahasa Inggris? Iya, supaya pintar. Terus apakah ya sudah tadi skip itu. Terus waktu di sekolah itu, waktu belajar bahasa Inggris kamu belajar pakai apa? Terus apa lagi? Apa lagi? Itu saja. Kalau gurunya biasa ajarkan itu seperti apa? Maksudnya lewat papan tulis kah atau ada kayak gambar dipegang kah? Kalau gurunya waktu mengajar lewat papan tulis tidak? Oh, pakai. Ade Sanum pernah tidak belajar pakai itu apa nih? Itu video atau aplikasi tertentu kalau di HP? Oh, video lewat YouTube tadi ya? Oke, itu saja. Makasih Ade. Siapa tadi? Sanum. Dah lupa kita. To gain a deeper understanding of the teaching practices and learner characteristics at Kartika 21 Kindergarten, interviews with the teachers were conducted, providing valuable insights into how they approach language instruction and how students engage with learning English. Building on these findings, the following discussion explores how the results align with existing educational theories and the implications for effective language teaching in early childhood education. The first is learning paradigm at Kartika 21 Kindergarten. So the teaching practices at Kartika 21 Kindergarten reflect a blend of multiple learning paradigms. The constructivist approach is visible through the use of songs, games, and interactive activities, allowing students to build knowledge through direct experience, just as emphasized by Vygotsky and Piaget, who highlighted the importance of social interaction and real-world context in early childhood learning. The behaviorist paradigm also plays a role, especially through rewards such as stars and praise, echoing Skinner's idea that learning is a response to stimuli. However, the teachers are mindful not to create dependency on such reinforcement. Cognitive strategies emerge in pronunciation drills that use repetition and imitation, much like what Jerome Bruner
Jerome Bruner proposed about guiding children's thinking processes through structured scaffolding, and then the humanistic dimension is reflected in the way teachers adapt lessons to students' emotional states, creating a supportive and empathetic environment which aligns with Carl Rogers' belief in learner-centered and emotionally safe classroom. Furthermore, even though it is not always explicitly stated, the use of digital tools like YouTube contributes to the development of communication and creativity, which are two essential components of 21st century learning skills. The next is the characteristics of learners at Kartika 21 kindergarten. So according to Piaget, young children are in the pre-operational stage, meaning they think symbolically but struggle with abstract concepts. This aligns with interview results showing that students at Kartika 21 kindergarten have a difficulty with English pronunciation yet enjoy learning it, indicating the material is within their zone of proximal development, as Vygotsky suggests. The teachers use repetition and interactive methods to support students in overcoming challenges. Students come from various family backgrounds like military, fishermen, and civil servants, which may shape their emotional and social experiences. Following Maslow's hierarchy, the teachers create a safe and welcoming environment to ensure basic emotional needs are met, which encourages motivation and learning. Despite challenges, the students express enthusiasm for learning English, reflecting a sense of security and acceptance. Additionally, the interview revealed that female students tend to grasp the material more quickly, though both male and female students enjoy learning English. This emphasizes the importance of understanding and accommodating individual learning differences when designing lessons. Okay, so the observation highlights that early English learning prepares children for future education by using age-appropriate and meaningful materials such as body parts, classroom objects, and family topics. These support cognitive development and suitable challenges through pronunciation practice. Parental involvement at home fulfills students' social needs and boosts motivation. Their desire to be smart shows emotional and self-development needs, helping build confidence and a sense of appreciation. And next, the classroom settings support learning through visual aids, movement, and technology like YouTube, creating an interactive and comfortable environment that enhances students' engagement and emotional well-being. To foster early English language acquisition, activities must be engaging, developmentally appropriate, and aligned with the natural ways young children learn through play, movement, and social interaction. The following strategies are designed to support vocabulary development, listening skills, and speaking confidence in a kindergarten setting. The first strategy is interactive songs with movements. Songs such as head, shoulders, knees, and toes, and color song effectively introduce new vocabulary while incorporating physical movement, and regular rotation of songs helps sustain enthusiasm and broadens word exposure. The second strategy is visual and auditory games. To maintain attention and reinforce vocabulary, games like picture guessing and word image matching are highly effective. Incorporating educational videos and simple Q&A session enhances engagement. Additionally, games like Simon Says teach instruction in a playful and memorable way. The third is interactive storytelling. Storytelling that includes props or hand puppets provide contextual learning opportunities. Guiding children with questions during the story helps develop comprehension and active listening.
For mini projects, hand-on tasks such as creating a My Family book or a favorite animal poster not only build vocabulary but also support fine motor skills, confidence, and teamwork. Displaying their work acknowledges effort and boosts motivation. For classroom environment, a print-rich environment supports continuous exposure. Decorating the classroom with English vocabulary posters and providing an English corner with accessible books and flashcards encourages independent learning. Consistent use of simple English phrases during routines reinforces practical language use. The last is parental involvement. Learning extends beyond the classroom when parents are involved. Simple home activities like coloring while naming objects in English or watching short educational videos can strengthen language exposure. Hosting show and tell sessions allow children to practice English meaningfully while building presentation skills. So in summary, these activities are designed to create a dynamic, supportive, and enjoyable environment for learning English. With consistent implementation, they can effectively nurture early language development and build a strong foundation for future proficiency. So, to sum it up, these activities are not just fun. They really help young children learn English better. Through songs, games, small projects, and support from parents at home, kids can grow more confident and improve their language skill. With regular practice and a bit of creativity, we can help them build a strong base for learning in the future, all while keeping the process fun and enjoyable. Thank you so much for watching. We hope these ideas give you some inspiration to make English learning more fun and meaningful for young kids. See you next time. Bye bye.